Selain membuat sejumlah warga panik, kocar-kacir ketakutan, amukan sapi seberat lebih dari 300 kg ini menyebabkan tiang kayu pos kamling ambruk. Sapi korban jenis sapi Bali ini terlihat agresif saat akan disembelih. Saat akan dilumpuhkan dengan ikatan tali pada kaki depan dan belakang, sapi ini justru meronta hebat hingga akhirnya mengamuk. Kuatnya amukan sapi membuat panitia menyembelih hewan kurban kewalahan hingga sapi tersebut terlepas. Sapi akhirnya bisa dikuasai dan disembelih sesuai dengan keinginan panitia kurban. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, sejumlah sapi mengamuk saat pemotongan hewan kurban di beberapa daerah di Indonesia. Tak hanya mengamuk, sapi-sapi ini juga berusaha kabur dari jeratan tali saat hendak disembelih, seperti yang terjadi di Tangerang Selatan ini. Dua orang panitia kurban warga Wai Halim Bandar Lampung dilarikan ke rumah sakit akibat amukan sapi saat akan melakukan pemotongan. Salah seorang korban mengalami pendarahan di bagian kepala akibat terhantam badan sapi dan diharuskan menjalani operasi. Diduga sapi seberat 300 kg itu mengamuk akibat kaget mendengar suara bising sepeda motor dan tiba-tiba saja memberontak dan menabrak pagar rumah warga hingga roboh. Di Sleman, seekor sapi jenis limosin yang akan dipotong untuk kurban tiba-tiba mengamuk dan jatuh ke jurang sedalam 7 meter. Meski badan dan kakinya sudah diikat, sapi tetap meronta. Tim pemadam kebakaran pun terpaksa diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi sapi di Desa Sambirejo, Prambanan, Sleman itu. Seekor sapi kurban yang akan disembelih terlepas, mengamuk dan menyeret seorang anggota Polres Darmasraya, Sumatera Barat hingga beberapa meter. Beruntung seorang anggota Polres berhasil memegang tali sapi kurban tersebut dan sapi akhirnya dapat disembelih. Di Tangerang Selatan, seekor sapi kurban mengamuk dan menyeruduk warga perumahan Asia Afrika, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang. Kepanikan pun melanda warga perumahan lainnya yang khawatir ikut menjadi korban amukan sapi Bima berbobot 360 kg itu. Sapi juga menyeruduk sejumlah panitia kurban hingga terjatuh. Namun, sapi berhasil ditangkap dan langsung disembelih. Pemirsa, Masjid Istiqlal melakukan pemotongan hewan kurban dan menerima 50 sapi kurban pada Idul Adha 1445 Hijriah kali ini. Sejumlah hewan kurban dari Presiden dan Wakil Presiden disembelih untuk dibagikan kepada masyarakat. Pemotongan hewan kawasan Masjid Istiqlal memulai penyembelihan kurban sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah tokoh ikut menyerahkan sapi kurban yang diterima langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Pemotongan pertama dilakukan pada sapi jenis simental milik Presiden Joko Widodo dengan bobot 1,3 ton. Penyembelihan berlanjut ke sapi jenis limosin 1,2 ton milik Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Sekitar pukul 8 pagi, sapi milik Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto berjenis berangus mulai disembelih. Sapi yang diberikan oleh Prabowo dibeli melalui kontes APSI di Kemayoran. Satu ekor sapi juga diterima oleh panitia pemotongan hewan atas nama Gibran Raka Buming Raka dan keluarga. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri turut menyerahkan hewan kurban sapi. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,5 ton milik Megawati beserta keluarga sempat menyulitkan tim pemotongan dan membutuhkan waktu selama 5 menit untuk menumbangkan sapi. Penerima daging hewan kurban yang berada di sekitar masjid akan langsung diantar. Sementara bagi pihak yang mengajukan proposal dapat diambil langsung di Masjid Istiqlal usai dihubungi oleh pihak panitia.
Tujuan dari pendistribusian secara langsung ini adalah untuk meminimalisir adanya kepadatan di sekitar Masjid Istiqlal. Lebih dari 700 orang rela antri untuk mendapatkan bagian hewan kurban di pelataran Masjid Jabalul Khoir, Grobogan, Jawa Tengah. Warga antusias untuk mendapatkan daging kurban dan sudah mengantri sejak selesai sholat subuh. Ratusan warga di Grobogan rela antre berjam-jam untuk mendapatkan kupon pembagian daging kurban. Warga berbaris untuk mendapatkan kupon guna menghindari kericuhan saat pembagian jatah daging kurban. Warga sudah mulai mengantri dan memasuki kawasan masjid untuk mendapatkan kupon sejak selesai sholat subuh. Setiap tahun, perayaan Idul Adha di pelataran Masjid Jabalul Khoir, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah selalu ada pembagian daging hewan kurban. Tadi rencana saya 700, tapi setelah baris lebih berkembang menjadi 775. Untuk hewan kurban sendiri Pak, ada hewan kurban tahun ini ada peningkatan dari tahun kemarin. Tahun ini jumlah sapinya 8, jumlah kambingnya 7. Tahun ini panitia kurban menyiapkan sedikitnya 775 kupon untuk pengambilan daging kurban. Ya, di Kabupaten Maluku Tengah, tradisi lawa pipi atau arak-arakan hewan kurban sebelum dipotong menjadi salah satu cara merayakan Idul Adha. Tradisi ini ribuan warga muslim di desa yang sangat antusias mengikuti acara ini. Ada tradisi unik perayaan Idul Adha, yakni arak-arakan hewan kurban yang dilakukan warga muslim di Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Yakni tradisi lawa pipi atau arak-arakan hewan kurban. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa antusias mengikuti acara ini. Sebelum disembelih, puluhan hewan kurban ini digendong dan diarak keliling kampung sambil melantunkan salawat Nabi Muhammad diiringi musik tradisional tabuhan rebana. Mengibaratkan seperti tawaf, kemudian dalam kondisi berlari yang agak kencang. Artinya dari awal sih kita sudah diajarkan untuk mempersiapkan diri sejak dini sebelum ke tanah suci. Mengingat kalau di tanah suci sendiri manusia itu jutaan berdesak-desakan ketika tawaf. Di sini juga demikian. Kemudian kambing itu diarak atau dipikul sebagai bentuk penghormatan sebelum disembelih. Setelah keliling kampung, para peserta kurban ini melakukan tawaf keliling Masjid Hasan Sulaiman di Desa Hila. Mereka berlarian keliling masjid sebanyak 7 kali sekencang mungkin. Berdesak-desakan sambil membawa hewan kurban diiringi oleh bunyi tifa masjid dan lantunan takbir. Setelah keliling masjid selama 7 kali, barulah puluhan hewan kurban ini disembelih oleh tokoh agama desa setempat dan kemudian dihamburkan ratusan uang. Tradisi ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pemirsa, ada cara unik untuk mengemas daging kurban. Salah satunya di Masjid Agung Sumedang, Jawa Barat. Panitia membungkus daging kurban menggunakan keranjang tahu atau bongsang. Penggunaan bongsang dan daun pisang untuk mengurangi limbah plastik sekaligus menjaga agar daging kurban tetap higienis. Cara unik dilakukan Dewan Kemakmuran Masjid Agung Sumedang, Jawa Barat pada saat momen Idul Adha 1445 Hijriah. Di sini pengemasan potongan daging hewan kurban dilakukan dengan menggunakan daun pisang serta bongsang atau keranjang tahu. Selain lebih higienis, bongsang dan daun pisang dinilai dapat mengurangi tumpukan limbah plastik serta mendukung program pemerintah dalam menjaga lingkungan. Sebanyak 6 ekor sapi dan 10 ekor kambing disembelih panitia untuk nantinya dikemas panitia untuk dibagikan kepada ribuan masyarakat. 2.000 paket daging kurban yang telah dikemas menggunakan bongsang dan daun pisang akan dibagikan kepada masyarakat yang diantaranya fakir miskin, pondok pesantren, pengurus, serta imam dan khotib masjid.
Dan kemudian untuk kami ini seperti higienis, yaitu meminimalisir plastik. Mana benar plastik kita siapkan ini dengan pisang dan daun pisang. Ini untuk lebih higienis lagi supaya diterima oleh mereka, insya Allah. Rencananya, penggunaan keranjang tahu dalam pembagian daging kurban akan terus dilakukan pada tahun mendatang sebagai ciri khas wilayah Sumedang yang terkenal dengan tahu Sumedang. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan akan melaporkan penyidik Dir Reskrimum Polda Jawa Barat ke Mabes Polri setelah penyidik Polda Jawa Barat melakukan penyitaan akun Facebook milik Peggy Setiawan. Dan laporan ini dibuat lantaran postingan dan status di Facebook Peggy Setiawan yang disebut ditulis pada Agustus 2016 mendadak hilang. Setelah penyidik Polda Jawa Barat melakukan penyitaan akun Facebook Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, postingan dan status di Facebook Peggy tiba-tiba menghilang. Sebelum hilang, di bulan Agustus 2016 Peggy disebut sempat membuat beberapa status. Salah satunya saat ia hendak berangkat ke Bandung. Bismillah OTW Bandung dewekan ket tetek, tulisnya pada tanggal 12 Agustus 2016. Serta pada tanggal 17 Agustus 2016, Peggy menulis status di Facebooknya bahwa ia sedang bekerja di luar kota Cirebon. Mengais rezeki di kota orang. Kalau lo punya mimpi, nggak boleh malas, postingnya. Setelah itu, pada tanggal 24 Agustus 2016, Peggy membuat status yang menunjukkan dirinya sedang tidak berada di rumahnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Setelah 1 minggu akun Facebook Peggy Setiawan disita oleh penyidik Polda Jawa Barat, seluruh postingan tersebut hilang. Salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menduga hilangnya status dan postingan pada Facebook milik Peggy Setiawan berkenaan dengan penyitaan akun Facebooknya. Pihak kuasa hukum akan melaporkan pihak penyidik di Reskrimum Polda Jabar ke Propam Mabes Polri. Kami juga akan melaporkan penyidik terkait akun media sosial Peggy Setiawan yang disita oleh penyidik berdasarkan konferensi pers Kabid Humas Polda Jawa Barat itu Namun kami melihat dari akun Facebook Peggy Setiawan yang ada kami lihat itu sudah tidak ada postingannya status-statusnya, padahal status-status atau postingan-postingan Peggy Setiawan itu jelas menunjukkan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung saat kejadian, namun itu hilang. Kami menduga itu Facebook Peggy Setiawan itu diotak-atik karena passwordnya pernah diminta oleh penyidik. Itu menurut pengakuan Peggy Setiawan. Untuk memastikan apakah akun Facebook itu diotak-atik atau hanya dikunci karena kami tidak diberitahu, penyidik tidak terbuka, maka kami wajar mencurigai bahwa barang bukti itu tidak dijaga keutuhannya sehingga nanti tidak fair, tidak objektif lagi maka kami akan melaporkan ke Propam Mabes Polri. Pihak kuasa hukum meminta kepada penyidik Polda Jawa Barat untuk selalu terbuka dalam penanganan kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Pemirsa, penjamretan seorang pelari yang terekam dalam foto seorang fotografer viral di media sosial. Foto itu menunjukkan wajah pelaku dengan jelas. Polisi mengaku sudah berhasil mengidentifikasi pelaku dan tengah memburunya. Aksi Satpol PP menghentikan pelaku jambret yang menggunakan sepeda motor terekam kamera foto dan viral di media sosial. Penjambretan telepon genggam itu terjadi pada hari bebas kendaraan atau Car Free Day di ruas Jalan Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban telah melaporkan penjambretan ini ke Polsek Tanah Abang dan pihak kepolisian mengaku sudah menindaklanjuti laporan korban. Kemarin jadi korban dijambret itu handphone satu handphone. Jadi pada saat dia sedang berlari dengan orang tuanya, kemudian korban ini beristirahat sejenak, kemudian mengeluarkan handphone untuk membalas chat. Kemudian dari belakang secara tidak sadar ada dua orang yang menggunakan sepeda motor, kemudian mengambil handphone korban saat korban ini menggunakan handphonenya. Kini Reskrim Polsek Metro Tanah Abang telah melakukan pengejaran terhadap pelaku penjambretan. Diduga berbuat asusila di dalam mobil, sepasang muda-mudi di Bandung ditangkap petugas keamanan mal di parkiran King Shopping Center. Pelaku sempat melarikan diri dan menyenggol kendaraan lain.
Inilah rekaman video amatir salah seorang petugas keamanan yang merekam sebuah kendaraan SUV di parkiran Mall King Shopping Center Kota Bandung. Aksi kejar-kejaran ini terjadi saat sepasang muda-mudi yang diduga berbuat asusila di parkiran dipergoki oleh petugas keamanan mall. Sempat melaju melarikan diri dengan kecepatan tinggi dan menyerempet kendaraan lain, akhirnya kendaraan pelaku berhasil dihentikan. Oh ya, kita sih sudah selesaikan, mereka sudah secara kekeluargaan sehingga kita tidak ikut terlibat lagi dan kita sudah konfirmasi pula ke pihak kepolisian. Tindakan asusila ini terbilang nekat karena dilakukan saat penuh pengunjung dan ramai kendaraan. Pemirsa, bentrokan antara dua organisasi massa terjadi kemarin sore di kawasan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Keributan dipicu adanya pembacokan yang dilakukan seorang anggota ormas terhadap anggota ormas lainnya. Bentrokan terjadi di Jalan Asakindah, Pasar Minggu, melibatkan puluhan orang. Kedua ormas itu saling serang dan sempat diwarnai bentrokan dengan menggunakan batu, benda tumpul hingga helm. Keributan antar dua kelompok ormas ini dipicu karena adanya salah satu anggota ormas yang dibacok anggota ormas lain. Bentrokan akhirnya mereda setelah puluhan personil polisi dari Polsek Pasar Minggu dan Polres Metro Jakarta Selatan diterjunkan ke lokasi. Polisi kemudian meringkus seorang terduga pelaku yang berada di lokasi dan langsung dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Selatan. Pemirsa, kita beralih ke berita lain. Salah satu masakan olahan nikmat saat perayaan Idul Adha adalah gulai atau tongseng kambing dan sapi. Namun bagi Anda yang sibuk untuk memasak, pemirsa Cakrawala cukup menjajal tongseng Pak Kadir. Penasaran seperti apa rasanya? Ini dia liputannya. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ais Aryat. Pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Musi, tepatnya Cideng, Jakarta Pusat, di mana kabarnya di tempat ini tuh ada salah satu wisata kuliner yang menjadi favorit bagi para pencinta olahan kambing. Karena kita di sini meskipun makan kambing tapi tidak perlu takut dengan kolesterol ataupun darah tinggi. Seperti apa makanannya, olahan makanannya, yuk kita lihat langsung yuk, ini dia. Nah pemirsa, ini dia tongseng Pak Kadir non kolesterol. Wah, menarik banget ya secara nama ya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai nih. Dan ini langsung Pak Kadir, langsung kita ajak ngobrol-ngobrol yuk. Ini kok namanya tongseng Pak Kadir non kolesterol. Apa sih maksudnya nih Pak, nama itu Pak? Oh gitu ya, oh betul-betul. Saya mungkin non kolesterol, ada pineapple, ada nanasnya gitu ya. Oh, karena ada pineapple-nya. Jadi dikasih nanas untuk menurunkan kadar kolesterol. Oh gitu. Ini tuh. Oke. Ya. Pak, ini kalau boleh tahu bukanya dari jam berapa sih Pak, sampai jam berapa? Bukanya jam 10 pagi, tutup jam 4 sore. Tutup jam 4 sore, ya. Oke. Buka sejak kapan Pak ini Pak? Waduh, ini lama bos, legend. Legend, dari tahun? 1995. 1995, wow lama juga ya. Lumayan. Ini dari mana aja sih Pak? Katanya ada yang dari luar negeri juga, bener nggak? Ada dari luar negeri, Belanda ada juga. Oh, kemarin gitu? dari Inggris ada itu. Inggris? Inggris Wow. ada, kemarin Terus? ada. Nge-vlog juga. Itu biasanya mereka tahu dari mana katanya Pak? Dari YouTube, ada YouTube, ada TikTok juga bisa, dari ada. Oke, pemirsa, sambil lihat seperti apa prosesnya, saya tunggu di sana untuk menunggu seperti apa. Yuk. Nah, pemirsa, sambil kita nunggu masakan kita, pesanan kita jadi, kita mau ngobrol dulu dengan salah satu pengunjung yang lagi makan nasi nih. Nah, halo Pak, Bu, boleh ganggu sedikit waktunya Bu? Oh iya. Pendapatan sedikit Pak tentang tongseng ini gimana Pak? Ya enak. Terus apa ya, murah ya? Murah ya? Terjangkau harganya. Nah, terima kasih Ibu. Akhirnya mateng juga nih. Ternyata penampakannya seperti ini nih. Dan ini olahan daging ya. Yang katanya empuk. Kata-kata orang-orang, coba kita cobain ya. Asli empuk banget. Aduh, jadi rasanya meresap banget dagingnya dan empuknya juga benar-benar empuk.
Oke, jadi buat pemirsa yang punya kolesterol, darah tinggi, tapi takut untuk makan olahan kambing, kayaknya cocok banget langsung datang ke sini. Ke Tongseng Pak Kadir, yaitu non kolesterol. Di mana ini tepatnya itu di Jalan Musi, tepatnya di belakang halte Musi, yaitu di Jalan Musi Cideng, Jakarta Pusat. Kalau gitu, sampai ketemu lagi di kuliner selanjutnya. Aisyah Aryat dan Putra Dwi Laksana melaporkan. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, polisi menggerebek kantor akuntan publik di Kembangan, Jakarta Barat yang ternyata memproduksi uang palsu dengan nilai 22 miliar rupiah. 3 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menggerebek sebuah kantor akuntan publik di Jalan Srengseng Raya, Kembangan, Jakarta Barat. Orang-orang di dalamnya tidak berkutik ketika polisi muncul. Di rumah tersebut didapati bertumpuk-tumpuk uang palsu siap edar dalam pecahan Rp100.000. Setelah dihitung, nilainya tidak tanggung-tanggung, mencapai 22 miliar rupiah. Dalam penggerebekan pada malam minggu kemarin tersebut, selain menyita uang kertas palsu senilai 22 miliar rupiah, polisi juga menyita mesin cetak, mesin pemotong, mesin penghitung uang, dan tinta percetakan. Petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 3 orang berinisial M, YA, dan FF. Para tersangka tersebut bertugas untuk membuat, mengedarkan, dan menguasai uang palsu tersebut. Penggerebekan berawal dari munculnya laporan warga terkait dugaan peredaran uang palsu. Polisi kemudian langsung menggelar penyelidikan. Berawal dari adanya informasi dari masyarakat, akhirnya ditindaklanjuti oleh penyidik dan berhasil diungkap ini. Ada beberapa barang bukti yang diamankan, antara lain uang palsu rupiah sejumlah 22 miliar rupiah, kemudian 1 mesin penghitung, 1 mesin pemotong uang, dan 1 mesin GTO atau mesin percetakan. Kemudian ada beberapa tinta percetakan warna-warni. Para tersangka kini masih diperiksa secara intensif oleh penyidik untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Pemirsa, libur Lebaran Idul Adha bingung mau kemana? Nah, Anda bisa coba mampir ke Pekan Raya Jakarta karena selain kulineran dan berbelanja, banyak permainan seru dan beragam hadiah menarik yang bisa Anda dapatkan. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Bosan mengisi waktu libur dengan ke tempat wisata yang ada? Nah, sepertinya Anda patut mencoba datang ke Festival Tahunan Pekan Raya Jakarta. Tidak hanya menawarkan potongan harga untuk bermacam-macam produk, di PRJ Kemayoran Jakarta Anda juga bisa menguji nyali dengan bermain games-games seru yang ditawarkan oleh sejumlah tenan-tenan yang ada. Pastinya ada hadiah yang menarik kalau Anda bisa memenangkan permainan. Apa ya, skincare, makanan, gitu-gitu, obat-obatan juga. Nah kak, aku tadi lihat kakak nih pakai ada sayap ya. Nah ini tuh dapat dari mana sih kak kalau boleh tahu? Aku dapat dari game gitu. Iya, gamenya jadi kayak yang teriak gitu, teriak kenceng. Game teriak dapat hadiah gitu? Iya, dapat hadiah. Nah, gimana? Tertarik nggak mengisi libur Lebaran Idul Adha di Pekan Raya Jakarta? Khusus libur Lebaran hari ini, PRJ buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam nanti.